Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dengan channel kesayangan kita, Giandra Al-Ghifari. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga juga rezeki selalu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah nyata. Allah membayar secara tunai. Bagi teman-teman yang masih mempunyai seorang ibu, maka wajib untuk menyimak kisah berikut. Pada suatu hari, saya pergi ke suatu rumah panti jompo. Seorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Saya belikan kain sarung, roti, dan lain-lain. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal. Tak usah saya sebutkan namanya. Saat sampai kendaraan kami di pekarangan panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari asrama panti mendekati saya. Ye, anak aku datang, senangnya anak aku datang. Saya tak mengenali beliau siapa. Ibu itu memeluk saya dan menciumi saya. Orang tua itu berkata, "Nak, kenapa tinggalkan ibu di sini, nak? Ibu mau pulang, ibu rindu rumah kita." Saya waktu itu hampir tak bisa berkata-kata. Ya Allah, saya coba mengucap kata, "Bu." Saya pegang tangannya, saya lihat mukanya, dia bilang, "Sampai hati, nak, kau tak mengaku aku ini ibumu." Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya coba berpura-pura seolah-olah saya anaknya. Saya berkata, "Bu, maafkan saya ya." Saya pegang tangannya, saya ajak duduk di atas kursi. Saya ambil roti dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa menetes air mata di pipi. Mencoba bayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anak-anaknya. Bila kita anaknya, mengambilkan sepotong roti, kita suapkan ke mulutnya, bagaimana perasaan beliau, bagaimana perasaan kita? Saya coba usap air matanya yang meleleh di pipi. Dia pegang tangan saya. Subhanallah, saya bisa merasa bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia memegangi kaki saya sambil berkata, "Nak, jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu mau balik, ibu mau pulang." Akhirnya saya minta izin dengan pihak pengawas panti di situ. Melihat data beliau, ternyata ada anaknya 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri. Orangnya memang kaya, punya nama besar dan hebat orangnya. Waktu saya izin pulang, dia pegang baju saya. Dia bilang mau ikut saya pulang. Saya bilang, "Di mobil ada banyak barang." "Tak apa," kata ibu itu. "Saya duduk sama barang-barang itu."
Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu itu selama 5 hari saja. Pulang ke rumah, sholat subuh, saya jadi imam, dia makmum di belakang. Saya baca doa, saya tengok air mata beliau jatuh. Selesai doa, saya salami beliau, saya cium tangannya, saya bilang, "Bu, maafkan saya ya." Waktu itu saya tak membayangkan kalau ibu saya sudah meninggal. Tapi saya bayangkan ibu ini adalah ibu saya, sebab dia rindu pada anak-anaknya. Di hari ketiga di rumah saya, waktu sholat isya, selesai doa saya salami beliau. Dia lapisi tangannya dengan kain mukenanya, dia salam. Saya bilang, "Bu, kenapa dilapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu ibu salam, ibu tak lapisi dengan ibu dengan saya. Kenapa hari ini ibu lapisi tangan ibu?" Dia bilang, "Ustadz, kau bukan anak saya kan?" Subhanallah. Tiba-tiba dia sebut nama saya Ustadz. Saya bilang, "Kenapa ibu panggil saya Ustadz? Saya anak ibu." Dia berkata, "Bukan, kalau anak saya, dia tak akan seperti ini. Kalau anak saya, dia tak akan jadi imam saya. Kalau anak saya, dia tak akan suap saya makan." Bayangkan teman-teman bagaimana perasaan ibu ini. Spontan saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis, dan saya bilang, "Bu, walaupun ibu bukan ibu saya, tapi saya sayang ibu seperti ibu saya." Saya pegang tangan ibu ini, walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu hatinya sangat rindu dekat dengan anaknya. Waktu itu saya pandang wajahnya, saya bilang, "Bu, walau ibu saya telah tiada, tapi ibu boleh ganti menjadi ibu saya. Ibu duduklah di sini." Saat makan saya suapi ke mulutnya. Dia muntahkan kembali. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Tiba-tiba saya lihat wajahnya yang pucat. Saya angkat dia, panggil ambulan, antar ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya ambil kepalanya dan saya rebahkan ibu ini. Dia pegang tangan saya, dia berkata, "Ustadz, kalau saya mati, tolong jangan beritahu seorang anak pun saya. Kalau saya sudah mati, jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalau mereka tahu di mana kubur saya, jangan izinkan mereka pegang batu nisan saya." Saya pegang beliau, saya berkata, "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Istri saya menangis di sebelahnya, anak saya menangis di sebelahnya memegang dia. Kami pegang dia. "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Dia geleng kepala. Rupa-rupanya itulah saat penghujung ayatnya. Akhirnya dia pun meninggal di atas ribaan saya di rumah sakit itu. Dia meninggal dalam pelukan saya. Saya doakan ibu Hajjah Khalijah ini, ruhnya mudah-mudahan bersama salafus soleh. Teman-teman, bila kita masih ada seorang ibu, tolonglah taat pada ibu kita. Jangan durhaka pada ibu kita.
Jangan tinggalkan dia di panti jompo. Saat ibu kita sakit, kita jaga dia, pijat-pijat kepala dan kaki ibu kita. Teman-teman coba tanya ibu kita, bagaimana penderitaan ibu kita saat mengandung kita dulu? Bagaimana sakitnya ibu kita saat melahirkan kita dulu? Tanya ibu kita, teman-teman sekalian. Kalau kita tanya, sudah tentu air mata ibu kita akan jatuh. Karena itu, teman-teman, suapkanlah makanan pada ibu kita. Teman-teman semuanya, selepas wafatnya ibu ini, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anak sulungnya. Anak itu terus menelpon saya, dan anak sulung itu berkata kepada saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo. 3 tahun dititipkan ibunya di panti jompo. Dia tak pergi untuk melihat, sebab itu ibunya rindu hingga ibu itu tak bisa membedakan antara saya dengan anaknya. Akhirnya saya tunggu-tunggu, tidak ada kabar hampir setahun lebih. Saat saya pergi ceramah di masjid di daerah Pecinaan, selesai saya ceramah, datang seorang lelaki memeluk saya, menangis dalam masjid. Orang dalam masjid heran, ada apa ini? Saya tanya pada dia, Pak, ada apa ini? Ada masalah apa? Dia berkata dalam keadaan menangis, Ustadz, tolong kasih tahu saya di mana makam ibu saya, Ustadz. Tolong kasih tahu saya di mana kubur ibu saya. Saya bilang, kenapa baru hari ini menanyakan kuburan ibumu? Dia bilang, tolonglah Ustadz, saya mau menjumpai ibu saya, Ustadz. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Saya sekarang ini sudah bangkrut, Ustadz. Istri saya mati kecelakaan, rumah disita bank, mobil mewah saya semua sudah disita bank. Tinggal satu saja, motor tua itu. Saya berkata, saya bisa tunjukkan makam ibu kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan pegang batu nisan ibu kamu. Sampai di pemakaman, tak sempat saya turun dari mobil, dia turun duluan. Saya lihat di depan mata saya sendiri, dia jatuh tersungkur, tangannya menjadi hitam, mulutnya tertarik sebelah, yang tadi awalnya tangannya dan mulutnya baik-baik saja, sambil memanggil-manggil, Ibu, Ibu, Ibu. Tiba-tiba saya angkat dia, tak jauh dari makam ibunya. Belum sampai ke kubur ibunya, dia sudah mengembuskan nafas terakhir di samping makam ibunya. Allahu Akbar. Mengucap panjang saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada saya di kehidupan ini balasan anak yang durhaka pada ibu dan ayahnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran di luar sana. Ambillah ikhtibar dari kisah di atas. Dan apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkatan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadikan pelajaran untuk kita-kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tombol loncengnya
agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Giandra Al-Ghifari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.